Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang pada hari ini masih memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa dipertemukan di perkuliahan pada hari ini, mata kuliah alat penangkapan ikan, materi tentang hook and line. Yang kedua, salawat serta salam juga tidak lupa selalu kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu agar kita diberi kelancaran dalam mengikuti perkuliahan pada hari ini. Berdoa dipersilahkan. Ya, terima kasih. Kita langsung saja lanjut ke materi tentang hook and line. Ya. Jadi yang pertama ini terkait dengan definisi hook and line. Hook and line itu kalau dalam statistik kita atau kategori alat penangkapan ikan di Indonesia itu masuknya adalah pancing, ya. Jadi, hook and line itu istilah untuk pancing. Jadi kalau berdasarkan Kemen KP nomor 6 2010, ya, berdasarkan Kemen tadi, aturan tadi, pancing adalah kelompok alat penangkapan ikan yang terdiri tali atau line dan mata pancing atau hook, ya, dan atau sejenisnya dengan dilengkapi umpan ataupun tanpa umpan. Umpan pun bisa umpan alami maupun umpan buatan. Ya. Jadi pada intinya, ya, untuk alat tangkap ikan itu ada dua asosiasinya, ya. Asosiasi dengan jaring, asosiasi dengan tali, ya. Jadi pancing ini masuk ke dalam kategori alat tangkap yang asosiasinya dengan tali, ya. Lebih lanjut, definisi berdasarkan Permen KP nomor 18 tahun 2021 ini yang terbaru. Jadi hook and line atau kelompok jenis alat penangkapan ikan pancing adalah kelompok alat penangkapan ikan bersifat aktif atau pasif yang terdiri dari tali dengan atau tanpa mata pancing. Kemudian alat penangkapan ikan pancing dapat dilengkapi dengan pelampung, pemberat, joran ataupun umpan. Pengoperasiannya dilakukan di permukaan, di pertengahan maupun di dasar perairan, sehingga target tangkapan terkait pada mata pancing umumnya menangkap ikan pelagis, demersal, dan moluska. Jadi berdasarkan definisi ini, ya, ini lebih lengkap, ya. Jadi menjelaskan sifat dari alat tangkapnya, ya. Jadi ada yang aktif, ada yang pasif. Kalau yang aktif kan dia mencari gerombolan ikan, jadi mengejar gerombolan ikan. Ada yang memang pasif, menunggu ikan memangsa dari mata kailnya, ya, atau memangsa umpan. Ya. Kemudian di sini juga jelaskan dari konstruksi, ya, bagian-bagian konstruksi dia bisa dilengkapi dengan pelampung, pemberat, joran ataupun tanpa joran, ya. Kemudian umpan, ya. Kemudian pengoperasinya juga dijelaskan di sini, ya, di Permen KP 18 2021. Jadi untuk menangkap ikan pelagis atau di permukaan, pertengahan ataupun ikan dasar, ikan demersal, ya. Dan satu lagi untuk moluska, ya, jenis-jenis moluska. Jadi untuk seperti cumi, ya. Jadi dari Permen KP ini sudah mencakup semua apa yang ada di dalam kelompok pancing. Nah, apa alat-alat pancing yang masuk dalam jenis-jenisnya, ya, dari kelompok
pancing ini. Nanti kita akan jelaskan. Jadi sebelum itu, jadi pancing ini sebenarnya inti utamanya adalah terdiri dari dua bagian, ya. Selalu ada bagian ini, ya. Tali atau line, kemudian mata pancingnya. Kemudian sedangkan ukuran tali, kemudian ukuran mata pancing, ya, kemudian jumlah mata pancing yang digunakan itu sangat beragam, ya. Ukuran tali kemudian ukuran mata pancing sangat bervariasi tergantung besar kecilnya target tangkapan, ya. Jadi kalau target tangkapannya adalah ikan-ikan besar, ya tentunya ukuran mata kailnya atau hooknya gunakan yang besar, ya. Kalau sebaliknya, ya, untuk menangkap ikan-ikan yang kecil, mata kailnya digunakan juga yang kecil. Nah, biasanya untuk penomoran mata pancing ini terbalik. Jadi kalau nomor besar itu, ya, mata pancing nomor besar, misalnya nomor 15, itu ukurannya lebih kecil dibandingkan mata pancing yang nomor 8. Jadi semakin kecil ukuran, biasanya ukuran dari mata pancingnya itu semakin besar, ya. Nah, jumlah mata pancing yang digunakan pun berbeda-beda, ya. Jadi ada yang dia menangkap satu persatu, ya. Ada yang cara menangkapnya memang sekaligus banyak, ya. Dia memakai ratusan bahkan ribuan mata kail dalam satu alat tangkap, ya. Jadi nanti ada dijelaskan seperti pancing ulur, pancing joran, terus longline, ya. Seperti pancing ulur atau pancing berjoran itu menggunakan satu-satu mata kailnya. Tapi ada alat tangkap lain seperti longline yang dalam satu alat tangkap itu menggunakan ratusan bahkan ribuan mata pancing. Nah, pada prinsipnya penangkapan ikan dengan alat tangkap pancing adalah merangsang si target tangkapan itu dengan umpan, ya, baik umpan alami maupun umpan buatan yang dikaitkan pada hooknya atau mata kailnya, ya. Jadi yang dirangsang ikannya, ya. Jadi merangsangnya itu bisa merangsang organ matanya, ya, ataupun organ penciumannya, ya, olfaktori atau sensorinya, ya. Jadi dua itu. Biasanya kalau ikan-ikan yang demersal, ya, yang ruayanya atau pergerakannya nggak jauh atau mungkin hidup di daerah yang gelap, jarang kena matahari, biasanya yang kuat itu indera penciumannya, ya, olfaktori organnya. Biasanya yang dirangsang itu pun olfaktorinya, menggunakan umpan yang mempunyai bau-bau menyengat, ya. Ya, kayak orang yang hobi mancing kan menggunakan umpan yang macam-macam, ya, dicampur telur, dicampur keju. Mungkin di sini ada yang hobi mancing juga seperti itu kan. Itu salah satunya untuk merangsang olfaktorinya atau penciuman ikan. Tapi ada beberapa ikan yang memang nggak perlu itu, ya. Yang terutama umpan-umpan buatan yang nggak berbau itu merangsang sensori organ penglihatannya. Jadi umpan itu dibuat mengkilap, ya, kemudian dibuat seolah-olah ikan itu bergerak seperti ikan, ya. Dan ada umpan yang terbuat dari seperti karet silikon itu, ya. Nah, itu salah satunya sensori organnya, ya. Jadi organ matanya yang dirangsang. Ya, sebelum kita melangkah ke apa sih jenis-jenis yang masuk dalam kategori alat penangkapan ikan pancing, ya, kita pelajari dulu bagian dari mata pancingnya sendiri, ya, bagian utama dari hook and line. Jadi mata pancing, ya, itu ada bagian-bagiannya, istilah-istilahnya. Ada istilah point, ya, kemudian ada istilah barb, throat, bend, ya, seng, gap, ya, kemudian total length dan sebagainya, ya. Jadi istilah poin ini istilah bagian yang
sisi tajamnya ya, sisi lancipnya itu disebut dengan poin ya. Ujungnya ya, ujung yang lancip itu disebut dengan poinnya. Barb ini adalah istilah kait baliknya. Jadi di pancing itu ada bagian kait balik ini ya. Kait balik ini berfungsi agar ikan yang sudah terkena atau terjerat pancing tidak mudah lepas lagi ya. Makanya ada kait baliknya. Kemudian ada trot ya, ini bagian dari yang ujung poin sampai ke bagian lengkungannya ya, panjangnya ya. Kemudian ada band, itu bagian lengkungannya sendiri ya. Kemudian ada seng, yaitu bagian dari ujung yang tumpul sampai ke ujung yang dari bagian mata sampai ke ujung poinnya ya, panjangnya itu, tapi pada sisi sebelahnya, sisi yang tumpul ya. Kemudian ada istilah matanya. Matanya ini tempat mengikat talinya ya, atau ring, cincin untuk mengikat talinya. Kemudian gap ini jarak antara trot dan sengnya. Ya, ini yang masuk dalam kategori alat tangkap pancing. Ya, ada pancing ulur, kemudian pancing ulur tuna, pancing berjoran, kemudian pancing cumi mekanis, kemudian pancing layang-layang, HT mekanis, rawit dasar, rawit tuna, dan tonda. Ini saya ambil dari Permen KP yang 18 tadi, nomor 18 tahun 2021. Anda bisa nanti mencari referensi di Permen KP-nya ya. Coba Anda bisa cek lagi. Jadi untuk 1 dan 2 sebenarnya sama, hanya ya, jadi ulur dan ulur tuna sebenarnya sama, hanya apa namanya ya, targetnya ya. Kalau ulur biasanya untuk ulur biasa, misalnya dianggap untuk ikan selain tuna, ulur tuna ya untuk khusus tuna. Jadi komponennya sebenarnya sama, ukuran mata pancing dan ukuran benangnya saja yang digunakan berbeda. Kita lihat satu persatu. Ya, ini pancing ulur ya. Jadi, contoh pancing ulur kebetulan ini untuk menangkap tuna ya. Jadi inti bagian dari alat pancing ulur ini adalah bagian penggulung talinya atau reelnya ya, kemudian bagian tali utama ya, kemudian satu lagi bagian pancingnya ya. Tentunya ada tambahan-tambahan lain, misalnya penggunaan swivel, kemudian penggunaan snap ya, pemberat ya, dan tentunya ada, kalau di gambar atas itu ada umpan buatannya ya, dia menggunakan seperti rumbai ya. Penggunaan swivel ini dia berfungsi agar ikan itu yang sudah terjerat, ikan target tangkapan yang sudah terjerat kan ada berusaha untuk meronta ya, dia muter-muter atau kemana gitu sebelum dia lemas ya. Fungsinya agar tali ini tidak membelit ya, jadi putaran yang dilakukan oleh ikan tetap diambangi oleh fleksibilitas swivel yang bisa main ke kanan kiri ya. Snap ini fungsinya sebenarnya untuk memudahkan saja untuk mengambil ya. Jadi antara bagian mata pancing dengan tali utama ini untuk mudah dilepaskan ya. Antara bagian yang ya, ini kan snap di sini. Semoga kelihatan ini saya PowerPoint saya, pointer saya ya. Jadi untuk memudahkan saja antara bagian ini ya dengan bagian tali utama sini
bisa dilepaskan. Jadi kalau misalnya kita susah untuk mengambil ikan atau target tangkapan udah terkait kemudian naik ke atas, susah ngambilnya, bisa dicopot dulu snapnya biar nggak terbelit tali yang sisanya. Ya, ini contoh beberapa pancing ulur yang ada di Indonesia ya. Ini contoh di Sibolga. Untuk menangkap ikan kembung dia menggunakan pancing dengan ukuran mata pancing nomor 15. Ya. Kemudian dia menggunakan swivel di sini. Ada 3 mata pancing digunakan dengan jarak ini antar mata pancing 2 meter. Di sendang biru ini ya, dia untuk menangkap tuna ya, sama ya komponennya ini, reelnya atau gulungan talinya sampai 200-300 meter menggunakan tali nilon nih. Swivelnya di sini kili-kili atau swivel, kemudian ini tali yang lebih kuat, kemudian mata pancingnya dia menggunakan nomor 1 atau 2, jadi ukurannya lebih besar. Kalau ini kan kembung nomor 15, ini nomor paling besar, nomor 1 atau 2. Ini di Mandala Jayapura, ini untuk menangkap tenggiri, ukurannya nomor 4 ya, ada tambahan pemberat dan kili-kili. Kemudian yang terakhir ini untuk menangkap kerapu dan kakap di Mandala juga ya. Ini menggunakan 4 mata pancing dalam satu pancing ulur ya. Mata yang digunakan nomor 8. Ya. Jadi untuk mata pancing ulur dan pancing tuna itu sama ya, ulur tuna. Kemudian pancing berjoran ya, kalau Anda melihat orang mancing biasa di kolam atau di itu ya, itu masuk dalam kategori pancing berjoran ya, atau mungkin di danau, di sungai gitu, dia menggunakan galah seperti ini, joran atau rod itu, atau tongkat, itu disebut dengan pancing berjoran. Jadi pancing berjoran merupakan jenis pancing yang terdiri dari joran atau tongkat, tali pancing, mata pancing yang berkait ya. Jadi mata pancingnya ada barbnya istilahnya tadi. Dioperasikan di darat, pinggir pantai, atau di atas kapal, atau di atas bagan sekarang ya. Jadi itu juga. Jadi kadang bagan sekarang jadi bagan apung itu jadi objek sewaan penghobi pancing ya. Mancing di atas bagan. Biasanya menggunakan umpan hidup atau umpan palsu. Nah, jadi waktu memancing bisa dilakukan kapan saja ya. Mau singkat mau lama terserah. Bisa menggunakan alat bantu atau tidak ya, terserah. Misalnya kalau di laut bisa menggunakan alat bantu space finder ya, untuk mendeteksi ikan apa tidak baru lakukan pemancingan, atau melakukan pemancingan di sekitaran rumpon ya. Nah, bagiannya sendiri ini kalau kita lihat ini ada nomor 1 ini bagian jorannya, fishing rodnya, kemudian ada main line-nya, talinya nomor 2, kemudian ada pelampung, kemudian pemberat nomor 4, dan mata pancing. Ya, itu kalau sederhana. Kalau yang lebih hobi gitu, kadang-kadang memakai tambahan, misalnya ada reel ya, reelnya bahkan sampai mahal ya, reel, kemudian ada handle-nya, kemudian kalau yang umum-umum ada guide-nya atau di guide ini matanya ya, E-nya ya, ringnya ya, untuk guide dari talinya. Nah, jadi ini di joran pun ada bagian-bagiannya, ada ujungnya disebut dengan tip top. Itu pancing berjoran ya. Target tangkapannya tentunya tergantung dari di mana pemancing itu mancing ya. Kalau di pinggiran, ikan-ikan pinggiran, ikan dasar mungkin ya. Kalau untuk agak ke tengah ke perahu bisa saja untuk menangkap tuna. Jadi tergantung dari target rencananya, kemudian ukuran disesuaikan dengan ukuran mata kailnya.
Eh, Selanjutnya HUHT ini saya maaf nggak urut dari yang dijelaskan jenis-jenis pancing yang pertama. Ya, HUHT ini atau pull and line ini adalah suatu alat penangkapan ikan yang berbentuk pancing dan terdiri dari joran atau pull, tali pancing atau line, dan hook. Ya, hampir sama dengan tali berjoran. Ya, jadi disebut pull and line karena pakai pull dan line ya. Jadi ada jorannya dan ada talinya. Hook berbedanya di sini adalah hook yang digunakan itu tidak ada barbnya, tidak ada kait baliknya. Ya. Kenapa? Memang dia dirancang untuk ketika ikan itu terjerat pancing, ketika dilakukan penarikan ya, penarikan ke belakang itu langsung terlepas, ikan itu terlepas ke belakang dan masuk ke dalam dek kapalnya. Ya. Kalau kita lihat di gambar itu ya ada pemancing ya di sekitaran depan kapal, anjungan ya, anjungan belakang, anjungan depan, samping bahkan itu ada ya. Jadi biasanya untuk pull and line ini pengoperasiannya dia mencari gerombolan ikan dulu ya. Mencari gerombolan ikan permukaan atau ikan pelagi seperti cakalang ya, tuna ya, atau tongkol. Dia mencari gerombolan, melihat gerombolan ikan besar gitu, dikejar, dekati, kemudian nanti ada nelayan yang melemparkan umpan hidup atau ikan hidup ke perairan, dilemparkan ke perairan. Nah, ikan-ikan akan betah di dalam di bawah situ ya, karena ada umpan, ada makanan di bawah itu. Nah, setelah umpan dilempar, sambil umpan dilempar itu water sprayer itu diaktifkan atau penyemprot air diaktifkan. Nah, itu fungsinya penyemprot air itu agar ikan itu rancu antara umpan dan air ya. Jadi seolah-olah sprayer itu fungsinya juga mengelabui ikan. Jadi ketika proses pemancingan antara kail dan ikan yang bergerak, ikan hidup, umpan hidup yang bergerak itu membingungkan ikan, sehingga ikan itu akan memakan juga kail yang dipasang ya. Jadi yang dipasang dipancing ya. Nah, itu pull and line. Pull and line ini banyak berkembang di daerah timur Indonesia ya. Sulawesi, Papua, Maluku, NTT gitu banyak berkembang. Tapi kalau di daerah bagian barat Indonesia itu enggak terlalu berkembang. Ya, Anda bisa download ini ya atau lihat di YouTube pull and line gitu bagaimana pengoperasiannya. Jadi saya pernah juga melihat, kebetulan saya ada survei ke Nusa Tenggara Timur waktu itu ya, 2015 atau 2014 juga di sana juga banyak berkembang pull and line untuk menangkap cakalang ya, cakalang dan tuna. Ya, ini contoh gambar pull and line ya, dia ada operasi yang belakang, kemudian ada yang di depan ya, ada yang di samping. Biasanya penempatan pemancing ini sangat tergantung dari keahliannya. Jadi kalau yang udah pro istilahnya ya, udah lama ikut pull and line itu ditaruh di anjungan depan. Kalau yang baru latihan mancing ini taruh di belakang. Nah, ini kenapa? Karena memang kalau bisa schooling ikan atau gerombolan ikan yang sudah ada di bawah kapal itu jangan ada yang lepas satupun ya. Jadi kalau ketika sudah mancing ya, jangan ada yang sudah kena kait pas naikin ke atas kapal itu terlepas jatuh lagi ke air. Kenapa? Itu bisa membuat gerombolan ikan menjadi buyar, jadi bubar gitulah gerombolannya ya. Nanti bisa menggagalkan kegiatan operasi penangkapan. Makanya kalau biasanya pull and line gerombolan itu, satu gerombolan kalau bisa nggak ada yang lepas. Jadi satu gerombolan kan kepancing semua. Nah, ini bagian dari pancing pull and line ya.
ada jorannya sendiri ya, kemudian istilahnya tali kepala yaitu yang B, kemudian ada tali utama. Sebenarnya tali-tali juga, hanya mereka sambungkan jadi mudah dan untuk dilepaskan ya, mudah pasang dan lepaskan gitu aja ya. Kemudian ada tali sekunder, ada bagian sini tali yang kawat bajanya. Kenapa yang ini sama tali tapi menggunakan kawat baja ya, karena memang target tangkapannya memang jenis tuna atau jenis cakalang yang giginya tajam ya, kuat, jangan sampai kena gigit terus patah dia menggunakan, kalau putus menggunakan tali ini ya. Nah, ini bedanya di sini, pancing yang digunakan ini enggak ada kait baliknya ya. Di sini kan enggak ada seperti ini ya, kalau kait pancing biasa kait balik, ini enggak ada ya. Ya tadi saya katakan ini fungsinya ketika ikan terjerat, tarik ke belakang langsung bisa lepas lagi ya. Ya, ini lebih detail dari bagian-bagiannya ya. Lebih detail dari bagian-bagian tadi jorannya ya. Ada galahnya atau joran, biasanya menggunakan, yang umum itu menggunakan bambu ya, bambu biasa ya, karena bambu itu mempunyai kelenturan yang cukup tinggi ya, dibandingkan misalnya kayu itu cenderung lebih kaku, nggak punya lentur. Tapi kalau bambu mempunyai daya lentur yang elastisitas yang cukup baik, apalagi bambu yang tua ya. Panjangnya 2,5 sampai 3 meter ya. Pangkalnya, diameter pangkalnya 2,5 sampai 5, kemudian ujungnya itu 1 cm. Jadi semakin ke ujung itu semakin kecil. Talinya pancing bisa memakai PA atau PE ya. Nah, ini tali kepala panjangnya 10 sampai 15, mainline-nya itu 1,5 sampai 2 dan sebagainya. Ya, bedanya ini mata kailnya. Kalau mata kail biasa ada ininya ya, barbnya. Ya, ini ada barbnya. Kalau ini nggak ada nih polosan. Kemudian biasanya terbuat dari baja dengan ukuran 3,75 sampai 75. Ada yang dia modelnya buat sendiri pakai baja, atau pancing biasa yang dia beli ya dengan nomor ukuran kecil atau ukuran pancing yang besar, tapi dipotong diratakan bagian barbnya. Nah, biasanya kalau di HUHT itu dia menggunakan umpan hidup ya. Umpan hidup yang digunakan itu adalah jenis sarden atau tembang ya. Sarden kalau di timur biasanya untuk nelayan HUHT itu mengandalkan dari nelayan lain, yaitu nelayan pancing, nelayan bagan ya. Biasanya dia mengandalkan nelayan bagan, karena bagan biasanya kan masih segar dan hidup. Sekali operasi bisa 60 sampai 90 kilo tembang untuk satu armada ukuran 6 sampai 30 GT ya. Jadi cukup besar memang kebutuhan. Ya. Kemudian kalau pull and line ini juga uniknya adalah pada bagian armadanya. Armadanya akan berbeda dengan armada-armada pada umumnya ya, karena memang yang pertama dia dilengkapi bila-bila atau seperti anjungan di sini ya, tempat orang mancing ya, juga nih. Bagian belakang juga seperti itu, ada sedikit lebar. Kemudian ada bak penampungan ikan hidupnya ya, atau line by tank ya. Biasanya di bak penampungan hidup ini dilengkapi dengan sistem sirkulasi air laut ya. Jadi ada lubang yang keluar masuk air laut ya, agar air itu tetap fresh dan ikan itu bisa bertahan hidup ya. Kemudian ada sistem sprayer waternya ya, atau percikan air, semprotan airnya. Nah, dan kapal pull and line ini harus mempunyai bentuk yang ramping ya, sehingga dia lincah, mempunyai olah gerak yang
cukup cepat ya, bisa kecepatan sampai 10 knot. Kenapa ini penting ya? Karena tadi di awal sebelum mancing dia harus mencari gerombolan ikan ya, mengejar gerombolan ikan seguling dia kejar mendekati ya, agar dia bisa melakukan proses pemancingan. Ya ini apa namanya, deskripsinya ya, deskripsi nanti Anda bisa baca ya, apa ciri khusus kapal HUHT yang tidak dimiliki oleh kapal ikan langin ya. Tadi saya sudah sedikit jelaskan, dilengkapi palka hidupnya, kemudian dilengkapi pila-pila atau anjungan geladak ya. Kemudian ada semprotan air punya kecepatan tinggi ya. Nah ini contoh HUHT ya, di timur ya. Jadi di belakang di sekeliling kapal itu ada sprayernya ya, di belakang ini ada sprayernya, di samping ada sprayernya, ada alat pancingnya, platformnya atau anjungannya ya, pila-pilanya, tempat orang mancing. Terus cenderung lebar ya, karena memang apa namanya, di sini kan pada waktu proses mancing joran itu ditarik ke belakang, kemudian ikan langsung lepas, jangan sampai apa namanya, narik lepas ke, jadi orang yang dari sini misalnya narik ikan, lepas ikannya ke sini ya, harus lebar. Kemudian memancingnya juga harus pemancingnya itu udah mempunyai apa namanya, perkiraan berapa kuat dia menarik ikan. Nah ini ada tempat umpannya ya. Kemudian squid jigging ya, atau pancing cumi. Pancing cumi itu ada yang menggunakan tenaga mekanis ya, ada yang squid jigging saja menggunakan tangan. Nah, yang berbeda di sini pancingnya adalah cukup banyak bagian mata. Dalam satu mata kail ada beberapa poin di sini ya. Poinnya sangat banyak. Bagian sisi tajamnya sangat banyak. Ya. Ada yang ini kan yang pabrikan, ada yang apa, nelayan buat pancing-pancing biasa, tapi dia gabungkan sampai beberapa buah pancing dia gabungkan jadi satu. Ya, kenapa kok menggunakan pancing yang seperti itu, bukan pancing yang biasa? Memang untuk golongan moluska ini ya, gurita ataupun cumi kan nggak harus dimakan. Umpan itu nggak harus dimakan untuk mendapatkan target apa, cumi itu terjerat ya. Cukup ada bagian tentakel yang nempel di bagian apa namanya, poin pancingnya ya, bagian sisi tajam pancing itu akan terjerat dia, nempel. Nah, proses mancingnya itu hanya proses naik turun seperti ini. Jadi penangkapan dengan squid jigging prosesnya hanya ini ya. Kalau yang dia manual, menurun dan menaikkan mata pancing, naik turun tapi dengan apa namanya, tingkat hentakan tertentu ya. Nah, dalam satu apa namanya, mainland ya, dalam satu mainland ini menggunakan beberapa mata kail ya. Nah ini kalau yang sudah mekanik dengan automatic jigging mesin ya, dia sama, dia prosesnya sebenarnya sama, hanya naik turunnya pancing ini menggunakan mesin ya, automatic jigging mesin istilahnya. Ada roller kemudian ada automatic jigging mesinnya. Prosesnya ini automatic jigging mesin ini fungsinya sama dengan tangan tadi, menaik dan menurunkan mata pancing. Ya, kenapa kok enggak bulat? Kenapa kok bentuknya seperti ini? Seperti belah ketupat ya. Ini agar mempunyai pada proses penarikan ini ya, naik turunnya mata kail seolah-olah terjadi hentakan. Jadi proses kecepatannya kan berbeda antara yang sisi sini dengan sisi yang tumpulnya. Ya bentuknya seperti ini. Nah biasanya untuk squid jigging
proses penangkapannya itu menggunakan alat bantu lampu, ya. Ya memang karena apa namanya, cumi itu senang hidup di zona bayangan. Jadi ada zona iluminasi yang terkena cahaya. Nah, cumi itu suka ngumpet di zona bayangannya. Makanya kok kenapa menggunakan lampu dalam proses penangkapan. Kemudian ini rawai ada rawai dasar, kemudian rawai longland. Jadi ini yang dalam satu rangkaian bisa sampai ribuan, ya, atau ratusan bahkan ribuan mata kail. Jadi terdiri dari longline itu terdiri dari tali utama yang sangat panjang, kemudian ada tali-tali cabang. Yang tali cabang ini bisa dilepas kemudian dipasang dengan tali mainline. Ini contoh gambar kapal yang biru merah ini yang di Pelabuhan Ratu. Dulu saya ambil. Jadi ini kita lihat ada dalam satu mainline ini ada setiap berapa meter ini ada pelampung agar menjaga kedalaman dari pancing. Ya, karena targetannya kan tertentu ya, misalnya tuna dia hidup di kedalaman berapa, misalnya 60 ya, optimalnya dia kalau bisa menjaga si mata kail ini di kedalaman segitu. Kenapa disebut longline? Ya karena memang dalam satu pancing itu terdiri talinya yang panjang, line yang panjang. Ya, tali panjang atau tali utamanya sangat panjang, kemudian pada tali tersebut secara berderet itu digantungkan tali-tali pendek atau yang disebut dengan tali cabangnya, ya. Kemudian pada tali pendek ini dikasih ujungnya diberi hook atau pancing dan operasiannya dengan menggunakan umpan. Jumlah hook tergantung dari banyaknya satuan yang digunakan, ya, tadi bisa ratusan bahkan puluhan kilo dalam satu mainline, ya. Apalagi kalau yang industri besar, ya, bisa berjam-jam atau hari-hari dalam proses menarik. Jadi setelah masang gitu ditarik, karena proses nariknya kan satu-satu dapat umpan, dapat hasil tangkapan, dia lepas. Ini jenis longline ada yang modelnya longline permukaan, ya. Kemudian ada longline bottom, kemudian ada yang modelnya vertical line, yang seperti ini. Jadi, tali cabangnya vertikal. Nah, konstruksi umum untuk longline ini yang pertama ada mainline-nya, ya, ini yang tali yang lebih besar mainline, kemudian ada ini semua branch line, ya. Jadi ini semua sampai ke sini, ini branch line, tali cabang. Nah, dalam satu branch line itu ada komponennya, ada bagian snap-nya, ya, kemudian ada swivel, kemudian ada ini hook-nya, ya. Ada tambahan-tambahan lain seperti wire ladder, sekiyama dan sebagainya. Nah, snap ini fungsinya untuk membuka atau melepaskan branch line dengan mainline. Jadi proses penangkapan, ya, saat setting atau menurunkan alat tangkap itu antara mainline dan branch line itu nggak langsung bergabung jadi satu, tapi dipasang satu-satu sambil menurunkan mainline sampai jarak tertentu pasang branch line tertentu, branch line, ya. Jadi langsung gitu satu-satu, ya. Dan masang umpannya pun satu-satu, walaupun ribuan mata kail ya dipasang satu-satu, maka harus cepat, ya. Biasanya armada longline nelayannya terampil dalam memasang hook atau umpannya. Jadi balapan tuh antara turunnya mainline dengan memasang branch line. Kemudian ada alat tambahan lagi yaitu radio buoy, ya. Karena memang pada proses pemasangan itu operasi biasanya ada ditinggal longline itu ditaruh di perairan, ya, di
ditinggal selama beberapa jam baru diangkat. Ada radio buoy ini yang berfungsi untuk mengetahui posisi dari long line itu berada. Jadi bagian-bagiannya ini saya ambil dari penelitian mahasiswa yang di Bali ini. Jadi ada bagian blong, ini blong itu tempat menyimpan tali ya, baik tali utama maupun tali cabangnya. Jadi tali cabang dan tali utamanya itu terpisah ya. Biasanya tali cabang ini ukurannya lebih besar dibandingkan tali utama lebih besar dibandingkan tali cabang ya. Kemudian ada pelampung, tadi dipasang pada setiap berapa meter tali utama itu kan dipasang pelampung. Kemudian ada tali pelampungnya sendiri ya, yang menghubungkan antara tali pelampung dengan tali utamanya. Ada mata pancingnya, kemudian side roller ya, untuk membantu menurunkan atau memposisikan tali saat turun dan naik. Kemudian ada line hauler. Line hauler ini juga membantu menghaul dari tali utamanya ya. Jadi agar tali itu prosesnya mempermudah dia setting dan hauling, dan agar si tali ini juga tidak kusut. Jadi setelah setiap berapa main line dia akan ditaruh di blong-blong. Ya, ini radio buoy yang saya jelaskan tadi. Fungsinya di sini ada sinyal yang memberikan sinyal GPS posisi. Nah, ini dia menggunakan wire ladder ya, antara kail dan tali ini dia menggunakan tali baja agar tidak putus ya ketika dimakan ikan. Ada swivel ini fungsinya agar tadi tidak terbelit ya antara tali yang main lainnya dengan bagian yang sisi ada kailnya. Dan ini snap yang fungsinya tadi saya katakan untuk mempermudah melepas dan memasang branch line pada tali main line. Nah, ini beberapa swimming layer dari beberapa jenis ikan tuna. Albacore itu hidup di kedalaman 4-233, tapi optimalnya di 150 ya. Kemudian mata besar juga 160-an, yang ditigang di 125, Seribu Selatan di 150-an. Nah, kemudian ada lagi jenis pancing lainnya adalah pancing tonda. Nah, pancing tonda ini atau istilahnya trollen. Ya, jadi memang kenapa disebut trollen itu ya, karena mancingnya dengan cara ditarik oleh kapal yang berjalan. Ya, jadi pancing dikasih mata kail, dikasih umpan, kemudian ditarik menggunakan kapal dengan kecepatan tertentu, sehingga umpan tadi seolah-olah bergerak mirip ikan yang sedang berenang, sehingga ikan lain, ikan pemangsa akan mengejar dan memangsa menyambar ikan. Biasanya umpan yang digunakan umpan segar atau umpan buatan yang mempunyai corak warna yang silver cerah gitu ya. Di bagian utamanya ada tali utama dan tali cabangnya ya sama, ada yang modelnya hanya satuan ya seperti ini, ada yang menggunakan cabang-cabang. Umpannya bisa umpan segar ataupun umpan buatan. Yang pasti umpan segar pun ini menggunakan warna yang mencolok ya, karena yang dirangsang itu tadi bagian matanya. Atau umpan buatan ini yang seperti sendok gitu ya, atau seperti ikan, seperti cumi ya. Ini trollen ya. Contoh operasinya dia menggunakan seperti tongkat, kemudian disambung di sana ada tali-tali ya, tali banyak. Ada yang modelnya begini, ada tali utama kemudian ada tali cabangnya. Nah, pada pengoperasian trollen biasanya terdiri dari 3 utama, yaitu setting, trolling, dan hauling ya. Anda bisa lihat di link YouTube ini ya.
Setting ya tentunya memasang pancing, memasang umpan, kemudian memastikan antar branch line itu enggak saling berkait ya. Kemudian trolling tahap penarikan pancingnya dengan menjalankan kapal atau kapal itu bergerak dengan kecepatan tertentu. Hauling adalah proses mengangkat hasil tangkapannya pada mata pancing atau kail yang sudah dapat tangkapan atau ada ikan yang terjerat di mata kail itu diambil hauling. Ya ini detailnya Anda bisa baca di sini ya, deskripsinya. Jadi setting itu melempar casting atau mata pancing yang telah diberi umpan ya. Kemudian trolling ini proses penarikan oleh kapal, hauling proses pengangkatan hasil tangkapannya. Nah, hasil tangkapan dari trollen ini juga kebanyakan adalah jenis ikan pelagis ya, pelagis besar maupun pelagis kecil. Biasanya adalah pelagis besar ya, seperti tuna, tongkol, dan cakalang pada umumnya ya. Nah, ini contoh gambar cakalang ya, ini tuna ya. Nah, selanjutnya jenis pancing lainnya adalah pancing layang-layang ya. Pancing layang-layang, kenapa disebut pancing layang-layang? Memang karena pada proses pengoperasiannya dia menggunakan alat bantu layang-layang. Jadi proses bergeraknya umpan atau hook ini dibantu oleh layang-layang ini. Layang-layang ini sambil mengangkat hook ya. Jadi seolah-olah kail atau umpan itu bergerak ya, karena gerakan dari layang-layang ini. Bisa pengoperasiannya menggunakan di darat ya, dilakukan di darat, di pantai, atau bisa menggunakan kapal. Ya, prosesnya seperti ini, terpisah ya antara pancing dengan kail. Ada yang gabung juga ya, dia menggunakan segitiga swivel gitu modelnya. Nah, seperti ini ada yang menggunakan satu dari darat nih, contoh dari darat dia menggunakan 3-way swivel, menggunakan 3 jalur swivel, menggunakan layang-layang dalam proses pemancingannya. Ada yang dia menggunakan kapal. Nah, ini di sini ada kait rilisnya ya. Jadi ketika ikan itu sudah menyambar umpan di sini ya, karena ada tekanan tertentu, tarikan dengan kekuatan tertentu, sistem ini akan membuka ya. Jadi antara layang-layang dan ini akan terlepas. Ini kan terpisah ya antara untuk main layang-layang dan main atau line dari pancing jorannya. Ya, bahkan ini saya searching ya, ternyata harganya ya cukup mahal juga ya. Berarti ini juga banyak yang hobi gitu. Kalau di luar saya lihat. Nah, ini menggunakan umpan seperti ini ya, umpan buatan, seolah-olah mirip ikan terbang yang sedang berenang ya. Ya, ini contoh untuk pancing layang-layang atau catfishing. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait perkuliahan pada hari ini. Silahkan kalau ada pertanyaan, silahkan untuk langsung saja ajukan. Ada pertanyaan? Ya, silahkan Mas Ahmad. Iya Pak, saya mau bertanya Pak. Tadi yang pancing layang-layang itu Pak, itu nanti saat umpan menyambar itu gimana Pak? Ya? Saat umpan menyambar,
itu layang-layangannya dulu yang ditarik atau gimana Mas? Ya, biasanya apa namanya, memang ada 2 orang. Kalau ada 2 orang berarti yang satu menarik layangannya, yang satu menarik pancingnya. Kalau yang biasanya sendiri, ya dia menarik bagian apa namanya, ikannya, ya ikannya. Biasanya layangan yang dipakai pun bukan layangan yang biasanya kita main menggunakan kertas, ya dia menggunakan plastik, ya walaupun ada kemungkinan masuk ke dalam air, tetap apa namanya bisa digunakan kembali. Gitu. Sebenarnya ikan atau layangannya sebenarnya tidak begitu apa namanya krusial mana yang harus dulu ya, karena dia juga menggunakan reel atau tali yang cukup panjang. Dia akan tetap main ininya kan, apa namanya, bagian reel atau penggulungnya itu kan main kan. Apalagi yang kayak pancing berjoran kan itu bisa tetap biasa ngikutin apa namanya, istilahnya ada tarikan dari ikan, dia akan mengikuti, nggak dipaksa. Jadi proses penarikannya seperti narik pada pancing berjoran ya, nggak bisa narik langsung dipaksa narik gitu. Jadi nggak masalah sebenarnya mau mana dulu yang ditarik gitu ya, diambil dulu. Saya kira itu. Iya Pak, terima kasih Pak. Karena tadi saya katakan layangannya tuh biasanya menggunakan bahan plastik ininya ya, bodinya atau itunya, bukan kertas yang biasa. Kalau kertas kan langsung hancur ya, langsung nggak bisa dipakai lagi. Tapi dia menggunakan plastik biasanya. Ada lagi? Oh iya Pak. Ya. Ya mungkin teman-teman dulu Pak. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa Sat. Lanjut dulu Pak. Ya. Dulu pernah Pak saya lihat di siaran TV itu pemancing yang ekstrim di daerah yang daerah es dingin itu Pak. Itu kayak menggunakan yang tadi Pak, radio apa itu Pak? Radio boy. Ya itu. Tapi kalau ada ikan menyambar, seakan-akan alatnya itu langsung bergerak gitu. Oh, jadi berarti orangnya itu di tenda hanya memantau saja gitu. Oh ya, berarti itu salah satu teknologi alat bantu penangkapan. Jadi dia memberikan apa namanya tanda kalau sudah ada ikan yang menyambar, dia akan memberikan tanda. Ya. Itu jadi intinya di bagian alat bantunya saja, ya Mas Irsyad. Ya itu bisa juga, misalnya Anda mengembangkan penelitian ke arah sana, ya, sangat bagus. Jadi memudahkan apa namanya nelayan atau pemancing untuk mengetahui ikan sudah tersambar apa belum. Yang sederhana biasanya kan yang misalnya joran ditinggal ya, ditancapkan di tanah, dikasih kelenengan ya, dikasih apa kayak bel gitu. Kalau kelenengannya udah bunyi gitu, oh udah dapat ikan kan, seperti itu ya, sama seperti itu kan ya. Ya intinya sama itu, cuma itu menggunakan radio seperti itu ya, sistemnya sama. Reza silakan. Pak, izin bertanya tadi mengenai masalah swivel atau kili-kili Pak di jaring yang ada jorannya. Itu kalau kita mancing untuk apa? Ya. Kalau kita mau pakai mata pancing yang banyak, berarti swivelnya juga harus banyak atau seperti apa Pak? Iya, swivelnya kan harus banyak juga. Anda mau masang pada setiap cabangnya, ya nggak masalah. Cuma yang harus diperhatikan adalah kan swivel itu kan bahannya logam. Ya jangan pakai swivel yang ukuran berapa. Swivel itu ukurannya macam-macam dari yang kecil sampai yang besar. Kalau terlalu besar kan berarti menambah berat gitu. Itu yang harus diperhatikan di sana. Karena swivel itu membantu proses. Jadi kan
ikut main berputar gitu kanan kiri. Jadi nggak akan berbelit gitu. Kalau masang swivel sih tergantung nelayannya biasanya sih mau masang berapa. Iya Pak. Sama satu lagi Pak, kan kalau pemberat itu kan umumnya timah ya Pak ya. Nah, kalau pemberatnya itu bisa diganti dengan bahan lain atau harus khusus timah Pak? Bebas sebenarnya pemberat yang digunakan itu yang penting mempunyai daya tenggelam, atau misalnya paling gampangnya mempunyai berat jenis lebih besar dari berat jenis air laut, ya itu bisa digunakan. Bahkan kalau nelayan-nelayan itu mungkin kalau pancing memang umumnya yang bisa dibentuk macam-macam gitu kan, memang dari timah-timah kan memang bisa dicetak ya atau itu. Kalau kita lihat di lapang ya, banyak nelayan misalnya jaring yang lain gitu menggunakan cor-coran gitu, misalnya botol dikasih cor-coran atau apa, yang penting dia mempunyai daya berat ya. Sebenarnya nggak harus itu ya, kalau nelayan intinya butuh untuk memberat aja ya yang murah aja gitu kan. Tapi kalau misalnya Anda memang hobi mancing gitu, memang Anda nggak malu maka pemberatnya yang seperti itu, misalnya Anda menggunakan besi yang diikat gitu ya kan, seperti itu ya. Kalau Anda lihat pancing ulur, kadang besi-besi besar itu, besi yang buat bangunan itu yang tebal itu dia potong, yang penting mempunyai daya berat gitu. Tapi kalau ya saya katakan Anda mancing gitu buat tukang hobi-hobinya, Anda diketawain sama teman-teman masalah sama hobi gitu kan menggunakan pemberat itu kan, seperti itu. Tapi ini bisa Pak, digunakan. terima kasih sudah terjawab pertanyaannya. Ya, ada lagi? Saya kira itu ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan kembali, Anda bisa tulis di Classroom. Materi akan saya forward di Classroom. Saya kira terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Oh iya, satu lagi, ternyata saya kurang satu pertemuan, seharusnya pertemuan 7, sekarang baru pertemuan 6 kalau nggak salah ya. Kurang satu terkait dengan alat bantu penangkapan ikan. Mungkin lain waktu, tapi mungkin juga akan saya berikan video pembelajaran saja ya, mungkin lewat streaming YouTube atau video YouTube. Saya kira itu ya. Jangan lupa untuk melakukan absensi ya, karena nanti otomatis akan tertutup. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.